sampah-sampah di sekitar. Ada nggak? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah bersih semua? Sudah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ayo berdoa dipimpin oleh Angga. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kita sudah berdoa. Kenapa? Ibu tanya, kenapa kita harus berdoa sebelum melakukan pembelajaran? Kenapa? Karena berdoa itu merupakan sikap bersyukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan hari ini kita bisa sekolah seperti biasanya. Nah, sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Chris. Chris. Kenapa Chris tidak datang? Sakit, Bu. Oh, sakit. Ya, enggak apa-apa. Yang lain ada lagi? Enggak. Tidak? Enggak. Tidak. Nah, sebelum memulai pelajaran, ayo kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke? Ayo anak-anak berdiri. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak boleh duduk kembali. Nah, dari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi, kenapa kita harus menanamkan jiwa nasionalisme? Karena jiwa nasionalisme itu bisa kita tanamkan dengan cara menyanyikan lagu-lagu nasional. Anak-anak berdiri kembali. Ayo. Salam PPK. Salam Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, oke anak-anak, sekarang boleh duduk kembali. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagikan teks literasi. Baca. Baiklah, Ibu akan meminta kepada Rangga untuk membaca teks literasi. Yang teman-teman yang lain simak ya. Sehat itu mahal. Alif adalah anak dari Ibu Ina dan Bapak Banu. Karena ia anak tunggal, ia sangat dimanja oleh kedua orang tuanya, terutama oleh sang ibu. Karena sangat dimanja, Alif jadi anak yang bandel dan suka membantah perintah kedua orang tuanya. Kejadiannya 3 hari yang lalu. Waktu itu, Alif dan teman-temannya pulang dari sekolah. Namun, di tengah jalan tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Teman-teman Alif memilih untuk berteduh, namun tidak dengan Alif. Ia justru memilih untuk hujan-hujanan daripada berteduh dengan teman-temannya. Selanjutnya bacaannya dilanjutkan oleh Kia. Alif, kenapa kamu basah kuyup begini?
Kamu habis sudah berenang ya? Tanya Pak Banu dengan nada marah saat Alif sudah sampai di rumah. Ayah anak pulang. Panjang langsung dimarahi. Kasihan Alif lagi kedinginan. Nanyanya nanti saja ya. Sekarang Alif mandi dulu. Ujur Ibu Ina. Alif langsung bergegas mandi dan istirahat. Tuh kan, Ibu jangan terlalu memarahi dia. Jadi dia suka membantah. Ujur Pak Banu pada Ibu Ina. Iya ya, nanti Ibu akan nasihati dia. Tadi kan kita sudah membaca teks literasi dengan judul Sehat Itu Mahal. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa saja tokoh yang ada di dalam teks tersebut? Saya, Bu. Coba Rangga. Alif, Ibu, dan Bapak. Bagus, pintar. Jawabannya itu benar. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya lagi ya. Nah, apa penyebab Alif itu menjadi sakit? Ayo. Siapa? Ayo, Kia. Karena dia melanggar kata Ibu tidak boleh makan es. Bagus, pintar jawabannya. Ada yang lain? Ya. Tidak, sama jawabannya? Oke. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana keadaan Alif ketika dia tidak menuruti perintah ibunya? Aku, Bu. Yo, Akbar, apa jawabannya? Sakit. Sakit? Ya, bagus jawabannya benar. Ada yang lain? Lagi? Tidak. Tidak. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan terakhir, mengapa kita harus menjaga kesehatan tubuh? Ayo, Kelvin. Sehat itu mahal. Bagus jawabannya, pintar. Ternyata anak-anak ibu ini pintar-pintar semua. Tepuk tangan untuk ya semua. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjaga kesehatan tubuh dan sikap bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu merupakan pengamalan Pancasila, sila pertama. Di sini anak ibu siapa yang tahu sila Pancasila yang pertama? Saya, Bu. Ayo, coba Rangga. Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagus. Kita bisa menang. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini, Ibu telah menyiapkan sebuah teks bacaan tentang menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Baiklah, ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh. Nah, makhluk hidup itu akan mengalami pertumbuhan. Untuk mengalami pertumbuhan itu, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Nah, makanan yang kita butuhkan itu untuk bertumbuh yaitu makanan yang sehat dan bergizi. Juga kita perlu melakukan olahraga secara teratur. Walaupun tidak yang berat, kita bisa melakukan olahraga yang ringan. Dan juga kita perlu banyak mengkonsumsi air putih, tidur dengan teratur. Nah, di sini Ibu juga menyajikan gambar. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Nah, di gambar pertama ini, apa kegiatan yang mereka lakukan? Bermain. Nah, di gambar kedua, apa yang mereka lakukan setelah bermain? Nah, di kegiatan dua ini ada yang cuci tangan dan juga ada yang langsung makan. Nah, apa yang ada di gambar yang ketiga? Makan. Nah, mereka sedang makan. Di gambar yang keempat, apa yang terjadi? Sakit. Jadi dari gambar ini bisa kita simpulkan, nah ketika kita bermain kotor dan kita tidak mencuci tangan, apa yang akan terjadi? Mereka sakit. Ya, mereka sakit karena mereka mengkonsumsi makanan yang tidak bersih karena tangannya yang kotor. Baiklah, dari teks tadi Ibu akan bertanya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh? Makan makanan yang bergizi. Ya, bagus, pintar. Ya, Berolahraga secara teratur. ya, pintar. Tidur cukup. Ya, pintar.
Mengikuti. Ya, pintar. Anak-anak ibu pintar bisa menjawab pertanyaan ibu. Nah, selanjutnya beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, di sini ibu akan ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Ya, Rangga? Berdoa, Ya, bagus. Menjaga kesehatan tubuh. Ya, bagus. beribadah, Ya, pintar. sholat. Ya, bagus. Jawaban tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, materi selanjutnya di sini ibu akan membacakan teks bacaan dengan gambar yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keberagaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Menghargai kemampuan teman yang lain itu juga merupakan bagian dari sikap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila yang pertama. Sila pertama pada Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai dan menghargai kepercayaan orang lain. Nah, di sini juga ada gambar, yaitu makanan yang ditutup, lalu seseorang yang mencuci tangan, dan seseorang yang berdoa sebelum makan. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh dari sikap bersyukur. Sikap bersyukur di sini merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai dengan kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan pengamalan dari sila Pancasila yang pertama. Nah, berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kita kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah makan itu merupakan suatu kegiatan yang merupakan contoh dari pengamalan Pancasila sila yang pertama. Baiklah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengamalkan sila Pancasila yang pertama? Saya, Bu. Ya, Rangga? Bersyukur kepada Tuhan, Abai? menjaga kesehatan tubuh. Bagus. Lagi? Kevin? Ya, Kia? Percaya pada orang lain. Ya, pintar. Nah, oke, Bu lanjutkan. Siapa di sini yang sebelum dan sesudah makan selalu berdoa? Saya. Nah, siapa saja ayo? Rangga berdoa? Ya. Kevin berdoa? Ya. Ya, bagus, anak-anak ibu berdoa semua ya, sesudah dan sebelum makan. Nah, di sini Ibu mau menanyakan, mengapa kita perlu berdoa sebelum makan? Saya, Bu. Ya, Rangga? Sebagai rasa bersyukur pada Tuhan. Bagus. Kia? Sebagai Ya, Kevin? Supaya melimpah berkatnya. Ah, bagus. Supaya Akbar? berkah. Nah, bagus. Jawabannya Ibu. Tepuk tangan dulu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Nah, di kelompok 1 itu ada Rangga dan Akbar. Nah, di kelompok 2 ada Kia dan Kelvin. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Coba dibuka LKPD-nya. Nah, tujuan pembelajaran pada tugas 1 yaitu menuliskan cara-cara menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, melaporkan hasil diskusi tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, petunjuknya, bacalah teks di bawah ini, tuliskan cara-cara menjaga kesehatan tubuh, laporkan hasil diskusi tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, ayo dibuka LKPD-nya. Nah, di tujuan pembelajaran kedua itu membuat cerita tentang sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menceritakan pengalaman sikap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, di sini siswa akan membuat cerita tentang sikap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan ceritakanlah pengalaman sikap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa itu di depan kelas. Nah, ayo anak-anak silakan dikerjakan dengan kelompoknya.
Satu lagi. Cerita. Abai terpilih sebagai ketua kelas. Ketua merasa senang karena sebagai ketua kelas. Dia adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Udah, guru besar. Oh ya. Bagaimana anak-anak? Sudah LKPD-nya? Sudah. Sudah? Kelompok 1? Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau menunjuk kelompok 1 untuk membacakan hasil dari kelompoknya. Ayo, siapa? Abai. Ya, maju. Ayo. Baiklah, Abai di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Ayo. Tuliskan cara menjaga kesehatan tubuh pada teks penting menjaga kesehatan tubuh. Olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Perbanyaklah minum air putih dan istirahat yang cukup. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Nah, dari kelompok lain adakah yang ingin menjawab? Ayo, Kelvin, apa jawabannya? Olahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, perbanyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Ya, beri tepuk tangan untuk Akbar dan Kelvin. Nah, sebelum kembali ke tempat, Ibu akan memberikan bintang kepada Akbar karena sudah berani maju dan Kelvin. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, selanjutnya untuk soal kedua, Ibu akan memberikan kesempatan pada kelompok 2 untuk membacakan hasil dari kelompoknya. Ayo, Kia. Boleh dibawa, Pak? Boleh. Untuk tugas 2, kelompok 2 akan membacakan hasilnya. Pada Kia, dipersilakan. Sebutkan cerita sikap suku sebagai pengalaman sila Pancasila. Dayu terpilih menjadi pemenang dalam kelompok bulu tangkis mewakili kelasnya. Dayu sangat senang dapat memenangkan kelompok tersebut. Teman-teman Dayu banyak mengucapkan selamat pada Dayu. Dayu juga mendapatkan hadiah dan medali dari kepala sekolah. Dayu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, di sini Kia sudah membaca. Beri tepuk tangan untuk Kia. Nah, karena Kia sudah berani menjawab dari hasil KPD-nya, Ibu kasih bintang. Nah, untuk kelompok lain, Kia silakan duduk. Untuk kelompok lain, ayo pada kelompok 1. Ada Rangga, dipersilakan. Satu, buatlah cerita tentang sikap bersyukur sebagai pengamalan sila pertama Pancasila. Abai terpilih sebagai ketua kelas. Ia merasa senang karena terpilih sebagai ketua kelas. Ia sangat bersyukur. Teman-teman Abai banyak yang memberi selamat. Ia sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, beri tepuk tangan untuk Rangga. Nah, karena Rangga sudah berani maju, Ibu berikan bintang juga. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ini Ibu akan memberikan soal. Dikerjakan ya. Ayo Nana, dikerjakan.
Bentar ya, coba Ibu periksa dulu. Baiklah, soal latihan sudah Ibu periksa. Hasilnya bagus, tapi masih ada yang kurang. Nah, jadi Ibu akan lebih mempertegas materi kita hari ini, yaitu tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Cara-cara menjaga kesehatan tubuh itu bisa berupa mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, minum air putih, tidur secara teratur, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dan juga kita bisa menerapkan rasa bersyukur itu dengan berdoa sebelum dan sesudah makan, menghargai kepercayaan orang lain, dan juga kita bisa melakukan menjaga kesehatan tubuh itu juga merupakan contoh pengaruh salam. Sudah, Nana? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Bentar ya, coba Ibu periksa dulu. Sudah Ibu periksa. Hasilnya bagus, tapi masih ada yang kurang. Nah, jadi Ibu akan lebih mempertegas materi kita hari ini, yaitu tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Cara-cara menjaga kesehatan tubuh itu bisa berupa mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, minum air putih, tidur secara teratur, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dan juga kita bisa menerapkan rasa bersyukur itu dengan berdoa sebelum dan sesudah makan, menghargai kepercayaan orang lain. Nah, baiklah, di sini kita akan menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran? Ya, Kia? Nah, bagus. Selanjutnya? Makan makanan yang bergizi. Iya, pintar. Kelvin? Menjaga kesehatan. Iya, bagus. Menjaga pola makan. Iya, bagus anak-anak, Ibu pintar. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena menjaga kesehatan tubuh itu merupakan salah satu pengamalan kita, rasa syukur kita untuk mengamalkan sila Pancasila yang pertama. Dan juga kita harus melakukan sikap bersyukur itu seperti berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi itulah materi yang dapat kita simpulkan pada pagi hari ini. Melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, dari hasil yang Ibu periksa tadi, dari latihan soal ini, masih ada beberapa siswa yang belum memenuhi tujuan pembelajaran, tapi sudah ada siswa yang sudah memenuhi pembelajaran. Jadi nanti untuk siswa yang belum memenuhi tujuan pembelajaran akan Ibu berikan remedial, dan yang sudah mencapai itu akan Ibu berikan pengayaan. Jadi Ibu bagikan, nanti dikerjakan ya. Pengayaan dan remedialnya sudah selesai dan besok bisa dikumpulkan ke meja Ibu ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, nah baiklah, untuk pembelajaran kita selanjutnya itu akan membahas tentang kesehatan tubuh dan pengamalan sila Pancasila. Nah, jadi di buku kalian
tugas kegiatan bersama orang tua kan? Nah, di situ nanti dikerjakan dan tanyakan kepada orang tuanya. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ayo periksa dulu kerapian dan kebersihan di sekitarnya. Ayo. Sudah? Rapikan ya. Sudah anak-anak? Nah, sudah rapi, sudah bersih? Nah, sebelum menutup pembelajaran, ayo kita berdiri dulu agar anak-anak tetap semangat. Ayo. Kita akan melakukan tepuk semangat. Jadi, kita melakukan tepuk semangat, Ibu akan ajari. Jadi, tepuk semangat. 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 Nah, baiklah, kita ulangi lagi. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, sebelum itu kita menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Ikan Pais. Apa semua kan anak-anak? Ayo. 1, 2, 3. Ikan pais tengah mudo, dibungkus daun talas, rapi-rapi dikebet tali mesian. Ikan pais lemak rasonyo, makan ke nasi putih, pane ulam ke deling mudo. Teman, rasonyo oi lemak nian, makan sebungkus samo-samo, nasi sepiring sudah habis, rasanya tanggung. Rasonyo oi lemak nian, badan keringnya rintik-rintik, sambalnya pede tambah lagi, habis segalo. Yeay. Udah anak boleh duduk kembali. Nah, baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup. Ibu minta maaf jika ibu ada kesalahan. Nah, dan untuk anak-anak, untuk menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita doa dulu. Doa dipimpin Alangga, ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bil sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang.